Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Usikum wa iyaya bi taqwallah bi tibai awamirihi wa jinabihi nawahi. Kama qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dengan sehat-sehat semua yang ada di masjid maupun ada yang di Zoom ya. Mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan kita isi sisa-sisa hidup kita ini dengan amal soleh, amal yang bisa menyebabkan orang itu masuk ke dalam jannah. Karena harta kita, keluarga kita itu dia tidak akan mengikuti kita ke kuburan, masuk ke dalam makbarah, masuk ke kuburan kita. Mereka tidak mau. Yang mau menemani kita adalah amal kita masing-masing. Maka perbaguslah amal supaya nanti teman yang ada di kuburan itu adalah teman yang baik, ya amal yang baik. Kemarin sudah disampaikan tentang taubat ya. Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-17 dan 18 di surat An-Nisa. Di ayat yang ke-17 itu mengisahkan atau menasihatkan bahwasanya taubat yang diterima adalah taubat yang mereka lakukan sebelum yuwarir, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Kemudian kedua, taubat yang tidak diterima adalah taubat yang dilakukan ketika nyawa sudah yuwarir dan dilakukan oleh orang yang kafir. Hanya orang kafir dia tidak bertobat karena tidak mau masuk Islam. Ya, kalau dia mau masuk Islam, maka dia akan diterima tobatnya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علينا الكتاب. اللهم أصلح لنا في ديننا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا. اللهم أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى محمد والحمد لله رب العالمين. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La yahillu, tidak halal lakum buat kalian angtarisu an-nisa, mempusakai atau mewarisi perempuan karha dalam keadaan memaksa. Wala, dan janganlah pula ta'duluhunna, kalian membuat susah. Litadhabu, bahwasanya kalian mengambil biba'di
dengan sebagian apa yang ataitumuhunna kalian telah berikan kepada mereka istri-istri, illa kecuali ayyatina bahwasanya mereka datang atau berbuat ya bifahisyah dengan fahisyah, perbuatan yang tercela, mubayyinah yang jelas. Wa ashiruhunna dan pergaulilah mereka istri-istri itu wahai suami bil ma'ruf dengan yang baik. Wa in karihtumuhunna maka jika kalian itu membenci mereka, ada sesuatu yang tidak senang, fa'asa maka barangkali antakrahu kalian tidak senang, kalian benci syai'an sesuatu. Iwa yaj'alullah dan Allah menjadikan fihi dalam sesuatu yang kalian benci tadi khairan kebaikan kasiran yang banyak. Ayat ini secara umum ya ringkasnya ditujukan kepada orang yang beriman. Ada 3 nasihat di sini ya. Wahai orang-orang yang beriman, yang pertama tidak halal artinya haram bagi orang-orang yang mereka meninggal seorang suami, kemudian ahli warisnya ini mewarisi atau mempusakai istri dari mayit itu tadi. Itu tidak boleh gitu ya. Dalam keadaan terpaksa maupun maksudnya adalah memang keadaannya seperti itu ya. Terpaksa, bukan dipaksa ya, terpaksa seperti itu keadaannya. Perempuan itu dianggap barang gitu loh, maka dianggap terpaksa. Itu tidak boleh gitu. Yang pertama. Yang kedua, bagi suami-suami gitu ya, tidak boleh membuat susah istri supaya istri itu minta cerai atau minta dipisahkan dari suami supaya kalian bisa mengambil harta kalian lagi. Harta kalian ini adalah mahar yang telah engkau berikan. Kalau seorang istri itu dibuat susah suaminya kan pengennya cerai gitu. Nah, ini tidak boleh. Nah, seorang suami membuat istri itu susah gitu. Kecuali memang kalau seorang istri itu benar-benar ya berbuat zina, ya berbuat dosa yang jelas. Yang ketiga, ini kepada suami, wahai para suami, wa ashiruhunna. Kalian bergaulah dengan istri-istrimu itu yang baik. Jangan sampai suami tidak pernah bergaul dengan istrinya. Ya, bercengkrama, berkomunikasi. Maka jika kalian melihat daripada mereka istri-istrimu itu ada sesuatu yang tidak senang. Karena kadang orang itu melihat istrinya itu dilihat itu tidak menyenangkan. Itu jangan keburu untuk memutuskan, menceraikan, tapi bersabar dulu. Bersabar. Barangkali Allah menghendaki sesuatu yang tidak baik itu jadi kebaikan. Itu makna ayat secara ringkas. Jadi di ayat ini kita lihat tafsirnya sekarang. Ya, ini adalah tujuannya kepada orang-orang yang beriman. Kalau sudah awalnya itu ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, itu tentu yang akan dikatakan itu ada sesuatu yang sangat sangat mulia ya. Sehingga sesuatu itu akan mampu dikerjakan oleh orang yang beriman. Maka ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ketika sesuatu itu awalnya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu menunjukkan bahwasanya ini perintah atau sesuatu yang di belakang ini akan mampu dikerjakan oleh orang beriman. Contoh, misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul. Dan sekali banyak sekali ya ayyuhalladzina.
Artinya ketika orang mampu menjalankan qisas, orang mampu menjalankan puasa, orang mampu menjalankan ini, berarti dia orang beriman. Dan kalau tidak beriman, tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Maka orang beriman dipesan, wahai orang-orang beriman, jangan kalian itu menghalalkan. Maksudnya, kamu jangan berbuat sesuatu yang haram. Apa itu? Yaitu dulu ya Islam ini datang memberitahu menghilangkan amalan-amalan jahiliyah. Dulu apabila ada seseorang yang meninggal, kanu idama tarrojulu kana auliya'uhu ahaqqa bi imraatihi. Jadi ketika ada seseorang dulu itu, maka istri itu dianggap barang sehingga bisa diwarisi. Nah, misalnya saya punya anak saya sudah menikah, anak saya meninggal, maka istri dari anak saya itu kan jadi warisan gitu ya. Kalau zaman dulu, gitu. Maka perempuan itu tidak mulia. Perempuan itu tidak berharga, kecuali seperti harga barang. Padahal tidak, di dalam Islam itu perempuan dimuliakan. Jangan sampai engkau menganggap perempuan itu seperti barang, diwarisi. Maka saya tidak boleh mewarisi ini, istri dari anak saya. Atau anak, orang tuanya meninggal, dia masih punya istri. Nah, istrinya ini diwarisin oleh anaknya. Ini dalam Islam tidak boleh. Insya'a ba'duhum tazawwajaha wa insya'u zawajuha wa insya'u lam yuzawijuha fahum ahaqqu biha min ahliha. Jadi ahli waris dulu sebelum Islam datang itu dia berkuasa untuk mewarisi istri daripada mayit gitu. Mayit. Kalau dia menghendaki dinikahi sendiri karena cantik ya. Hartanya banyak sehingga mahar yang disampaikan dulu oleh suaminya itu bisa diminta itu dulu jadi kaya itu. Nah kalau tidak begitu dinikahkan, kamu nikah dengan Pak Wahyu ya. Jadi beliau kaya, saya dapat bagiannya. Atau kalau tidak gitu ya tidak usah dinikahkan karena ya orang payu bisa gitu jelek dan sebagainya melarat gitu. Tidak tahan di rumah. Nah, kalau seperti itu kan merendahkan perempuan. Islam itu menjunjung tinggi perempuan gitu. Maka di dalam satu hadis itu kalau perempuan itu disuruh pakai kerudung menutup aurat itu sebenarnya untuk meninggikan derajat mereka supaya tidak dihina, tidak direndahkan, tidak dipermalukan. Maka kemudian turun ayat ini, tidak boleh itu bagi laki-laki bagi ahli waris ya mewarisi istri dari mayit gitu. Ini tidak boleh di zaman sekarang karena sudah turun ayat. Itu yang pertama, hukum yang pertama. Sehingga saya dan jenengan tidak boleh menganggap barang. Ya, perempuan itu dianggap barang karena dia punya hati, punya perasaan, ya, punya sensitif yang tinggi. Cobalah saya itu ya menghadapi perempuan itu ya, sampai sekarang harus banyak ini ya berdoa. Karena ya antara menangis bahagia dengan menangis sedih itu bingung loh. Baru diceritani nangis. Kira-kira apa yang kita ini Jano ada masalah apa? Baru mau cerita sedih nangis. Kita kan mau mengambil atau mengambil informasi dari perempuan itu susah karena dia mau cerita nggak bisa. Nangis gitu loh. Jadi susah ya. Itulah perempuan itu seperti itu. Maka harus kita memang benar-benar harus bisa membuat perempuan itu nyaman sehingga bisa cerita. Jangan dibuat seperti parah. Yang kedua sekarang, wala ta'tuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhun. Ini sudah beda ya. Yang kedua ini, kalian jangan membuat susah istri-istri kalian supaya kalian bisa mengambil mahar yang dulu
engkau telah berikan kepada mereka. Maksudnya gimana? Jadi seorang suami itu jangan membuat istri itu susah. Ya. Sehingga istri sedih, kemudian istri itu menginginkan cerai. Kan ada suami, sebenarnya hanya strategi gitu ya. Ada kan, Anjana pernah lihat berita-berita. Jadi nikah cerai sampai 73 kali. Pernah ya? Jadi itu tujuannya pengen mendapatkan harta. Jadi seorang laki-laki ketika menikahi perempuan kan dengan mas kawin, mahar. Maharnya misalnya 1 hektar. Wah, 1 hektar tuh banyak gitu ya bagi yang miskin kan. Ya, kayaknya yo 300, 500 ribu itu belum. Ini rata-rata 1 hektar gitu. Nah, kemudian setelah menikah istrinya diomelin, direndahkan, dibuat tidak nyaman. Nah, supaya dia minta cerai. Kalau yang mencerai suaminya berarti dia tolak. Tapi kalau yang minta cerai istri berarti nusus. Berarti istri kalau sudah minta cerai maka maharnya harus dikembalikan. Tapi kalau suami yang mentolak berarti maharnya tetap milik dia. Karena dia sendiri yang mengendaki. Tapi kalau seorang istri itu minta cerai kepada suaminya, maharnya dulu harus dikembalikan. Maka ini wala ta'duluhuna litathabu. Kamu jangan membuat susah istrimu sehingga kamu bisa mengambil ini hartamu. Ya, ya sengaja makanya tidak boleh, tidak halal gitu. Ada itu banyak sekali sehingga dia dapat uang maharnya tadi, dia nikahi lagi orang lain. Wah, itu terus cerai lagi, dibuat supaya perempuan ini tidak senang kepada laki-lakinya itu, cuma dipukulin apa dicemooh, dihinakan sampai 73 kali, insyaallah. Naudzubillah. Nah, di dalam Islam itu tidak boleh, dilarang. Tidaklah saya dan antum mempergauli istri itu dengan baik ya. Iya. Dihormati ya, dimuliakan, jangan sampai dibuat susah. Kecuali di sini ada pengecualian, illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Jadi illa bifahishatin mubayyinah di sini adalah zina. Jadi kalau memang istri itu berzina, dia melakukan perbuatan yang tidak baik, melanggar batas-batasnya Allah, ya sudah. Jangan dipertahankan. Mohon maaf, sudah punya suami, perempuan itu masih punya suami, tapi bilang ke orang-orang saya sudah janda. Kira-kira kalau jenengan masalah suaminya itu gimana? Wah, istri. Terus bilang tidak dinafakoi. Akhirnya ternyata dia ngurus sendiri, suratnya ke kabupaten gitu ya, ke Kemenak. Akhirnya suaminya ini nggak tahu kalau istri ini sudah mengurus. Akhirnya cerai dari pengadilan, sudah diumumkan karena tidak hadir, diundang tidak hadir beberapa kali, dianggap ini menyetujui. Jadi akhirnya cerai. Nah mestinya ketika seperti itu perempuan ini mengembalikan mahar yang dulu dia diberi oleh suaminya itu. Nek maharnya cuma seperangkat gosok gigi ya sudah, diambil bagaimana, murah sekali. Kan dulu ada ya, menikah itu maharnya cuma cincin dari besi karena sangkep melaratnya gitu. Jadi kalau anak jenengan dinikahi cincin dari besi kira-kira mau apa? Murah sekali. Ada mahar yang mahal juga. Nah ini strategi-strategi yang jahat. Ya, maka diperintahkan kepada orang beriman, kamu mampu insya Allah berbuat baik kepada istrimu, itu kamu mampu berbuat baik. Gitu. Kamu akan mampu. Jangan membuat susah perempuan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga di ayat ini ya, itu adalah al-amru bi husni isyratin nisa.
Jadi supaya kita dengan istri atau dengan perempuan itu bergaul dengan baik. Ya. Karena namanya perempuan itu kalau dinasihati dengan kuat itu mudah patah. Gitu ya. Ketika tidak dinasihatin itu terus menerus akan melakukan keburukan-keburukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kamu hendaklah mempergauli mereka dengan baik, yaitu tayyibu aqwalakum lahunna. Engkau memperbagus ucapanmu. Kalau Rasul, wahai istriku yang kemerah-merahan, wahai Aisyah. Ini Mas Yanto pernah manggil istrinya, wahai istriku sayang, cantik. Tidak ada secantik dirimu di dunia ini, gitu pernah. Ya itu namanya ashiruhunna. Itu mempergauli dengan baik. Karena ketika kita terus terang, wahai istriku yang jelek, itu tidak wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu termasuk perkataan yang thayyib. Ya, kalau jenengan pernah itu istri pasti tersenyum kan. Senyumnya istri itu gara-gara jenengan itu pahalanya mengalir. Jadi itu namanya ashiruhunna di dalam keluarga. Memang mencairkan suasana itu susah. Antum kan ya sudah kesel dari kerja pulang sore. Itu kalau saya di buku saya itu di halaman 91 ya, kalau punya buku Serambi Ramadan itu. Di sana ada kisahnya Khadijah. Yang Khadijah itu ketika sakit itu tetap melayani Rasulullah. Sehat, apalagi sehat itu Rasul datang mesti sudah dibukakan pintu, disambut dengan mesra, gitu ya. Bahasa kita ya dimuliakan, dipijeti dan sebagainya ya. Nah, disediakan makan, minum, tempat yang bagus ya. Ketika sakit, tetap beliau melakukan seperti itu. Membuka pintu, susah sekali beliau membuka pintu. Berjalan itu susah. Kemudian sampai Rasul mengatakan, ya Khadijah, kamu sakit, kamu istirahat. Hanya mengambil makan, minum untuk Rasul padahal bisa sakit. Rasul mengatakan, wahai Khadijah, kamu istirahat. Jamnya Khadijah, apa? Saya mau istirahat ketika saya sudah di jannah ya Rasulullah. Wah, subhanallah. Jadi mau mengkhidmati suami itu sampai sedemikian rupanya ketika berhenti mengkhidmati ketika beliau sudah meninggal. Sekarang istri itu apa ada? Istri kita kalau sakit apa? Kita datang itu menyambut. Istrinya Mas Yanto. Wahai suamiku saya. Selamat datang. Apalagi sehat aja enggak. Nah, ini maka perlu dinasihati. Seorang istri itu. Dinasihatin supaya. Nah kita juga harus berbuat baik juga. Nah kalau memang seperti pengen Khadijah ya. Radhiyallahu anha luar biasanya. Kemudian Rasul juga membalas. Gitu. Rasul itu dakwah kelelahan. Ya. Kemudian oleh Khadijah, ya Rasul, dengan perlu istirahat sebentar. Gitu. Wah, istirahatnya sudah tidak ada. Istirahatnya nanti sudah habis ini istirahatnya. Masya Allah. Jadi tidak pernah istirahat. Jadi istirahatnya sudah habis. Hanya kesempatan untuk beristirahat itu enggak ada. Karena yang namanya istirahat adalah berpindahnya satu amalan kepada amalan yang lain. Itu namanya istirahat. Ya, istirahat. Yang berpindah satu amalan ke amalan yang lain. Ya. Kemudian wahassinu af'alakum. Perbaguslah perbuatan kalian. Wahayyatikum bihasbi kudratikum. Kamu berbuat baik sesuai kemampuan jenengan. Jangan sampai setelah ngaji ini katanya kaji tafsir itu harus berbuat baik kepada istri. Oh, kalau gitu saya belikan makanan kesukaannya, sate, gulai, tanpa melihat kemampuan. Ternyata
utang. Belikan sate, utang. Belikan gulai, utang. Belikan kalung, utang. Belikan anting, utang. Istrinya seneng apa enggak kira? Seneng suamiku. Tapi di balik itu ngenes. Nah, itu jangan sampai berbuat baik atau ihsan tidak sesuai kemampuan. Istri harus diberitahu, saya kemampuannya sekian. Ketika mau menikah dulu ya, mestinya sudah diberitahu ya. Saya pekerjaannya ini, kemampuan saya segini. Mau enggak bersama saya? Mau menderita apa mau bahagia? Mestinya tidak ada yang mau menderita. Tapi kemampuan saya seperti ini, wajah saya seperti ini, rumah saya seperti ini. Jelas, jangan sampai menipu. Datang ke ngambilin dia pakai mobil, lental gitu ya. Pakaiannya sepatu, masya Allah. Begitu nikah sudah nikah itu ditanya oleh istrinya dan ini kejadian. Mobilnya mana? Mobil rental. Nangisnya minta cerai gitu. Ini tidak berbuat ihsan, tidak skotil, tidak sesuai kemampuan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Maka walahunna mithlul ladzi alaihin bil ma'ruf. Kita berbuat baik itu kepada mereka sesuai kemampuan kita saja, berbuat baik. Maka ada satu sabda Rasulullah, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian yang berbuat baik kepada keluarganya, kepada istri jenengan, kepada anak-anaknya. Kalau jenengan itu belum berbuat baik kepada istri, jenengan belum bisa dikatakan menjadi orang yang baik. Meskipun di hadapan masyarakat terkenal baik. Masya Allah terkenal di mana-mana gitu. Tapi istrinya sendiri tidak pernah diajari membaca Quran, tidak pernah diajari tafsir, tidak pernah diajari hadis, tidak pernah diajari akhlak. Itu bukan khairuk, tapi khairun nas. Jadi baik hanya kepada manusia. Tapi yang kata Rasulullah khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Saya ini yang sebaik-baik berbuat baik kepada keluarga saya. Ini jenengan sudah ngaji, sudah belajar. Nanti pulang ke rumah ya istrinya diajak. Sholat itu kan sudah bentuk mengajak. Diajak berzikir, baca Quran itu sudah dalam bentuk berbuat baik kepada istri. Dan jenengan sudah dikatakan sebagaimana Rasulullah menjadi orang yang baik. Jangan hanya baik di hadapan orang, tapi pada keluarga kita itu jelek ya. Jangan sampai seperti itu. Wa kana min akhlaqihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu jamilun israt. Akhlaknya Rasul sangat bagus kepada keluarganya. Nah, saya sendiri gimana? Jenengan sendiri gimana? Daimul bishri. Jadi terus gembira ini. Apa ada kita remun muduk stres. Loh, remunnya turun. Nah, stres. Atau gagal stres. Ini Rasul selalu baik. Yuda ibu ahlahu wa yatalattafu bihim. Jadi selalu bergaul dengan keluarga, membersamai mereka. Saya dan jenengan itu setiap hari membersamai mereka, ngomong-ngomong atau dekat dengan mereka sama-sama pegang HP. Jadi ya dekat duduk bersama tapi masing-masing berkomunikasi dengan HP-nya. Kekasih yang kedua HP itu. Nah, ya kadang-kadang bukan setan juga ya, karena di HP itu bisa bermanfaat juga ya, untuk penelitian, untuk mengambil informasi, kajian seperti ini apa setan? Ya. Ya, ada yang lewat Zoom itu bukan setan, kan lewat itu bermanfaat. Artinya kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wa yuwassi'uhum nafaqatahu. Wah ini kalau mampu ya memberikan kemudahan di dalam infak. Jadi baju istri sudah mohon maaf jamuran itu ya jangan terus wah istri saya zuhudin alhamdulillah. Jangan begitu. Istri itu mau nembung, mau bilang kan jenengan itu nggak berani. Bukan dia zuhud gitu.
Ketika dibelikan baju baru tentu senang, bersyukur itu. Kaos kaki sudah lubang-lubang gitu ya. Nah, istri saya alhamdulillah syukur sekali ya. Ya bukan zuhud, cuma terpaksa beliau begitu. Nah, jenengan sendiri dan saya harus ya, kalau gajinya habis lah itu lain perkara, tapi tetap harus ada pos. Kalau bahasa keuangan itu MA, mata anggaran ya. Mata anggarannya apa? Wa yudahiku nisa'ahu. Jadi senyum kepada istrinya. Jangan senyum kepada istrinya berapa kali? Ketemu nanti ke rumah senyum apa enggak? Apa ya datang ya dia enggak senyum. Mas Eko berapa kali senyum pada istrinya? Enggak itu ya. Besemut sering apa enggak? Oh, berarti istri yang bagus itu istrinya Mas Eko. Meniru Khadijah radhiyallahu. Jadi Mas Eko datang udah senyum lebar itu. Wah itu luar biasa itu. Hatta inau kana yusabiku Aisyata umil mukminin. Sampai satu saat ini lomba ya antara Rasul dengan Aisyah. Jadi radhiyallahu anha. Yatawat tentu ilaiha bidzalika. Jadi lombanya itu sebagai wujud kesenangan ya, saling menghormati cinta ya. Jangan pernah tidak lomba sama istrinya, lari. Ini Rasul dan Aisyah pernah lomba lari. Sabaqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu. Jadi Rasul pernah mengalahkan Aisyah lari dulu karena eh, Rasul itu ketika bisa mengalahkan Aisyah itu badannya belum gemuk. Dan Aisyah badannya sudah gemuk. Tapi ketika Aisyah bisa mengalahkan Rasul, badannya Aisyah sudah masih kurus dan Rasul sudah gemuk. Kapan itu? Ketika masih kecil, Aisyah kan badannya belum gemuk. Berlomba itu menang lari. Karena Rasul sudah sepuh. Dan pergi ke Madinah kan umurnya sudah 50 tahun. Ya, menikah umur 40 tahun. Menikah umur 25 tahun. Ya kan? Kemudian di Mekah itu selama 13 tahun. 25 tambah 13 oke, 38 ya. Terus hijrah. Hijrah kemudian tambah 10. Berarti berapa? Hah? Nah, berarti kan sudah 50-an di Madinah lama itu. Nah, sekedar umur-umur gitu berlomba. Ya tentu menang siapa? Aisyah masih kerempeng. Tapi begitu Aisyah sudah mulai hamilul lahm gitu ya. Jadi sudah punya daging maksudnya. Ya wis lemu karena ya makan senang nikmat dan sebagainya. Mas Yanto kalau udah nyaman nikmat lemu kan. Yang Sri Dadi cek guru-guru. Ya, itu ya lomba saya dengan Mas Yanto tidak tahu mana. Ini di hadis ini diceritakan asiknya beliau berdua gitu loh. Jadi suami istri itu ternyata ada hal-hal yang menarik untuk didiskusikan dan dipergaulkan di situ. Cobalah nanti ketika jenengan keluar sebentar, yang ke Tawangmangu, renang, berlomba itu ada kesan yang mendalam gitu, ada hubungan batin. Istri akan mengatakan, wah suami saya ini luar biasa baiknya, menganggap saya bukan barang, menganggap saya punya hati, menghormati. Apalagi dibawa ke Karanganyar ya, hati kelap apa, kepala kambing, nah, tambah seneng. Ya Mas Eko, nah itu. Ini wah sudah lapnya. Jadi ada tiga ini belum selesai ya keterangannya. Ada tiga di ayat ini yang poinnya. Yang pertama saya ulangi, tidak boleh, artinya haram ya. Istri itu diwarisi oleh ahlinya, tidak boleh diwarisi. Yang kedua adalah suami itu tidak boleh membuat susah istri supaya dia minta cerai dan tidak boleh mengambil mahar. Ketika tujuannya seperti itu. Tapi kalau yang minta cerai istri karena dia berbuat buruk, ya sudah itu
tetap harus dicerai dan kita minta maharnya. Yang ketiga, seorang suami harus berbuat baik kepada istrinya. Jangan sampai tidak pernah berbuat baik. Jajak nih ora tahu. Nukoke, nukoke itu apa ya? Membelikan kesenangan dia. Mas Joko udah pernah membelikan emas untuk istrinya belum? Nah, itu kalau pernah ya, alhamdulillah berarti udah bagus. Pernah jajak nih belum? Kalau pemimpin itu nggak pernah jajak nih jajan sendiri ya belum. Ya. Angger jajan mesti dewi ya sama istri. Tuh. Tadi saya itu ke sana, tadi saya ke sini cerita toh ngenes. Ya saya kira sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua sehingga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi pribadi-pribadi yang punya akhlak yang baik, menjadi suami-suami yang saleh, menjadi suami yang menjadi teladan keluarganya dan suami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suami yang masuk jannah dan membawa keluarga bisa masuk jannah. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.